Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali ya di channel Biko Story. Channel yang membahas berbagai hal, kisah, kasus dan juga misteri dalam kemasan cerita bergambar. Nah, bagi kalian yang suka atau tertarik dengan konten seperti ini, mohon dukungannya ya dengan cara like dan share ke teman-teman kalian. Silakan juga berlangganan dengan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasinya, sehingga kalian tidak akan ketinggalan update setiap ada video baru dari channel Biko Story. Dan di video kali ini, dari sekian banyak rekomendasi yang kalian berikan, admin akan terlebih dahulu membahas mengenai salah satu tragedi yang pernah terjadi di wilayah Kalimantan Barat, tepatnya di kota Mandor, yaitu kekejaman yang pernah dilakukan oleh Jepang terhadap para cendekiawan yang ada pada masa itu. Nama kota Mandor mungkin akan sedikit asing bagi sebagian orang. Admin sendiri tidak tahu apakah saat ini ada buku pelajaran yang menceritakan sejarah yang pernah terjadi di wilayah kota Mandor. Bagi masyarakat di Kalimantan Barat, mereka tidak akan pernah melupakan sejarah yang pernah terjadi pada tanggal 28 Juni 1942. Ya, saat itu dunia masih dalam kekacauan besar, di mana dampak yang ditimbulkan akibat Perang Dunia II terus saja meluas hingga akhirnya masuk sampai ke wilayah Kalimantan Barat. Jepang yang menyerang Belanda secara bertubi-tubi. Mereka terus mengebom ke wilayah yang dianggap sebagai pusat kekuatan Belanda. Dikatakan oleh Safarudin Usman, yaitu sejarawan Kalimantan Barat, kala itu ada 9 pesawat yang meluluhlantakkan kota Pontianak. Ribuan warga Indonesia yang ada pada wilayah itu turut menjadi korban dari serangan bom yang dilancarkan oleh Jepang. Namun tidak hanya itu, setelah selesai mengebom, mereka juga membakar kota Mentawai. Mereka masih terus menjatuhkan bom ke wilayah Ngabang, ke Sanggau, juga ke wilayah Pemangkat. Belanda yang menyadari kemungkinan untuk menang di wilayah itu semakin tipis, mereka pun akhirnya menerapkan taktik bumi hangus, yaitu membakar seluruh tempat yang dianggap sebagai tempat strategis, termasuk pos mereka sendiri. Dengan hal itu, fasilitas yang hangus terbakar tak akan bisa digunakan kembali oleh Jepang. Di tanggal 21 Juli 1942, Jepang pun akhirnya menguasai wilayah Kalimantan. Dan jika menilik sejarah, di bulan Juli pada tahun yang sama, Jepang bukan hanya menguasai Kalimantan, daerah lain seperti Sulawesi, kawasan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara, bahkan beberapa kawasan bagian timur sudah berada di bawah cengkeraman Nippon, atau lebih dikenal dengan sebutan lengkap Nippon Teikoku Kaigun. Nah, perlu kalian tahu, Nippon Teikoku Kaigun, atau yang ke depan kita sebut saja dengan Nippon, adalah angkatan laut kekaisaran Jepang yang memiliki simbol berupa jangkar laut di sebelah kanan. Mereka ini adalah tentara terlatih dengan didikan yang sangat keras. Karakternya sangat kejam dan juga bengis, bahkan tak kenal kata ampun. Dan fakta yang mengerikan, sebenarnya sebagian dari mereka bukanlah orang asli Jepang, karena orang tua mereka berasal dari suku Tionghoa dan sudah dibantai oleh tentara Jepang. Mereka kemudian direkrut dan dibesarkan, ditanamkan berbagai macam doktrin perang, sehingga terbentuklah karakter yang sangat keras dan bahkan tidak gentar jika nyawa harus melayang. Dan kembali ke penguasaan Jepang di Kalimantan, Jepang yang berusaha memenangkan pertempuran di wilayah yang mereka sebut dengan Asia Timur Raya, melancarkan berbagai strategi untuk menang. Salah satunya adalah membangun generasi warga lokal yang pro terhadap pemerintah Jepang. Mereka pun berusaha merekrut warga lokal yang nantinya otomatis akan memperkuat mereka. Namun pada saat itu, warga Pontianak justru menyuarakan anti pendudukan Jepang di wilayah itu. Hal ini sebenarnya tidak mengherankan, karena selain penduduk yang sudah muak dengan penjajahan Belanda, tentara Jepang pun tak jauh berbeda. Mereka memaksa warga menyerahkan perhiasan dan juga hasil panen. Dan bagi warga yang sedari awal kurang mampu atau dianggap miskin, maka mereka akan dipaksa untuk menjadi romusa. Hal tersebut jelas membuat penduduk memberontak. Mendapatkan perlawanan dari warga Pontianak, mereka pun murka
dan siap menumpas warga yang kontra pemerintah Jepang. Bertujuan memberikan efek gentar, mereka pun mengawalinya dengan mengeksekusi 5 orang karyawan bank di Pontianak. Mereka melakukan itu di sebuah sungai, tepatnya di pelabuhan Senghi. Awalnya mereka menahan ke-5 orang tersebut dengan tangan terikat ke belakang. Kepala mereka ditutup kain putih dan kemudian dihadapkan ke arah sungai Kapuas. Tak lama kemudian, mereka pun memanggil warga Pontianak untuk menyaksikan kekejaman yang akan mereka lakukan. Dengan menggunakan juru bahasa dan di hadapan para warga, mereka pun mengatakan, "Kami akan melakukan olahraga hebat yang akan kami teruskan setiap harinya." Dan tak lama kemudian, samurai pun terayun ke salah satu karyawan, tepat mengenai leher, dan langsung memisahkan kepala dan tubuh karyawan itu. Kepala karyawan itu langsung jatuh ke sungai Kapuas. Begitupun nasib 4 orang karyawan lainnya. Kekejaman demi kekejaman terus disaksikan oleh warga Pontianak, hingga akhirnya di bulan Januari 1944, kaum terpelajar di Pontianak mengatur siasat untuk membuat gerakan pemberontakan terhadap pendudukan Jepang. Namun naasnya, informasi itu bocor ke tangan Jepang, dan diduga ini merupakan ulah dari para pengkhianat bangsa. Inilah awal mula tragedi yang sangat mengerikan dan juga menyayat hati. Jepang yang mengetahui informasi itu tidak tinggal diam, karena mereka tahu jika perlawanan rakyat berkobar, maka itu bisa membuat misi mereka menjadi gagal, yaitu misi untuk memenangkan Perang Asia Timur Raya. Mereka pun akhirnya melakukan operasi dengan mengumpulkan para tokoh masyarakat, pengusaha, aktivis pergerakan politik, para raja, tokoh-tokoh di istana, dan yang paling menjadi incaran adalah para cendekiawan. Bahkan warga biasa yang dianggap menjadi ancaman langsung mereka ciduk. Tak ada batasan ras, suku ataupun agama. Yang intinya adalah mengincar semua orang yang dianggap memiliki potensi untuk memberontak dan juga merdeka. Setelah ditangkap, tangan mereka diikat, kepalanya ditutupi dengan kain yang mirip dengan sarung bantal. Dalam kondisi terikat dan tak bisa melihat, mereka kemudian dimasukkan ke dalam truk dan dibawa ke sebuah kawasan di tengah hutan. Tempat itu adalah sekat bekas tambang emas milik Republik Langfang. Setelah sampai, mereka kemudian disuruh jalan beriringan. Sebagian dibariskan seolah menunggu antrian, dan masih dalam kondisi terikat, sebagian dari mereka yang sudah berbaris kemudian disuruh untuk menggali tanah dengan tangan mereka sendiri. Dan kita semua pasti tahu apa yang akan dilakukan oleh tentara Jepang tersebut. Ya, lubang itu memang ditujukan untuk masing-masing para korban. Para cendekiawan serta suhada yang sudah selesai menggali lubangnya, mereka langsung diminta untuk mengambil posisi. Mereka pun langsung ditebas di tempat. Peristiwa ini merupakan salah satu tragedi yang sangat berdarah dan luar biasa. Berdasarkan beberapa referensi, termasuk Wikipedia, jumlah korbannya mencapai 21.037. Ya, 21.037 jiwa, yang sebagian besar merupakan cendekiawan dan juga tokoh penting. Yang terjadi kemudian jauh lebih kejam, karena tujuan mereka sebenarnya adalah memutus generasi yang memiliki intelektual. Mereka berharap agar generasi yang tersisa adalah orang-orang bodoh yang bisa digunakan sebagai pekerja rumusa, atau mungkin didoktrin sebagai tentara dan nantinya bisa mereka gunakan kembali. Sungguh sangat tidak manusiawi. Apa yang mereka lakukan bukan tanpa perlawanan. Tragedi itu akhirnya memicu kemarahan tokoh yang sempat tidak terciduk dalam operasi itu. Bahkan masyarakat Kalimantan mengobarkan semangat juang dengan membuat panggilan untuk bersatu, yang lebih dikenal dengan istilah mangkok merah. Di mana kita tahu, panggilan mangkok merah hanya akan digunakan saat suku Dayak merasa dalam keadaan genting dan perlu bersatu untuk perang. Salah satu yang melakukan perlawanan adalah Pangsuma dengan peralatan yang terbatas. Yang kala itu ia menggunakan mandau. Pangsuma melakukan perlawanan dan berhasil memenggal kepala pimpinan Jepang di 3 lokasi. Lokasi pertama adalah Sekucing, Balai Sekua.
tepatnya di perbatasan antara Kabupaten Ketapang dan juga Kecamatan Meliau. Lokasi kedua adalah di Desa Kunyil, Kecamatan Meliau. Dan lokasi terakhir adalah di pusat kota Meliau itu sendiri. Perlawanan juga dilakukan oleh para pejuang lain, yang mungkin sebagian dari mereka tidak terukir dalam tinta di buku sejarah. Namun jasa yang mereka berikan untuk bangsa sangatlah besar. Dan untuk menghormati peristiwa berdarah tersebut, dibangunlah monumen makam Juang Mandor. Makam yang menjadi saksi bisu kebiadaban para Nippon Jepang terhadap para cendekiawan yang ada di Kalimantan Barat. Makam ini akan terus mengingatkan kita sebagai generasi penerus untuk tidak lengah terhadap ancaman asing, apalagi sampai mau diadu domba. Dan selain dari pembuatan monumen tersebut, pemerintah juga menetapkan bahwa pada tanggal 28 Juni akan diperingati sebagai Hari Berkabung Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Di hari tersebut setiap instansi akan diwajibkan untuk menaikkan bendera setengah tiang untuk mengenang jasa mereka yang telah berkorban, juga sebagai tanda duka yang amat dalam. Demikianlah kisah makam Juang Mandor. Dan jika ada informasi yang keliru dalam video ini, silahkan berikan koreksi kalian di kolom komentar. Sampai jumpa kembali ya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.